Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas pemilihan bahan dan proses yang berjudul Proses dan Pemilihan Proses. Jadi untuk tugas kali ini itu disusun oleh 3 mahasiswa. Yang pertama adalah Bapak Bambang Hadiwiyata dengan NIM 201561233. Yang kedua adalah Herfuli Cahya Utanggalung dengan NIM 201561205. Dan yang ketiga Eko Prasetyo dengan NIM 201561208. Di sini saya akan menjelaskan pengertian proses. Proses dalam produksi adalah metode membentuk, menggabung, atau finishing material. Pengecoran pasir, cetakan injeksi, pengelasan fusi, dan pemolesan elektro adalah semua contoh dari bagian proses. Pemilihan komponen ditentukan dari bahan yang akan digunakan, ukuran, bentuk, ketepatan yang diperlukan, dan berapa jumlah yang harus dibuat dalam persyaratan desain. Untuk selanjutnya adalah mengklasifikasikan proses. Tujuan utama pembentukan adalah membuat bentuk, seperti yang ditujukan pada tabel di samping. Baris pertama menunjukkan 6 kelas proses pembentukan primer, yaitu pengecoran, cetakan, deformasi, metode bubuk, metode untuk membentuk komposit, dan metode khusus seperti prototyping cepat. Baris kedua adalah proses pemesinan dan perlakuan panas, dan baris yang ketiga adalah proses penyambungan dan finishing. Proses sekunder adalah permesinan yang menambahkan filter ke bodi yang sudah berbentuk, dan perlakuan panas yang meningkatkan sifat permukaan. Proses sekunder dapat mengubah bentuk dan sifat material. Selanjutnya adalah proses molding. Molding adalah sebuah proses produksi dengan membentuk bahan mentah menggunakan sebuah rangka kaku, atau model yang disebut sebuah mold. Gambar di samping mengartikan taksomoni proses dengan keluarga pembentukan. Seperti anggota ditandai dengan seperangkat atribut. Pemilihan proses melibatkan kesesuaian ini dengan persyaratan desain. Dan gambar di samping adalah sebuah contoh dari molding. Dan ini adalah gambar dari proses molding. Yang pertama ada injection molding, yaitu metode pembentukan material termoplastik, di mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh plunger ke dalam cetakan yang diinginkan oleh air sehingga mengeras. Meskipun banyaknya variasi dari proses dasar ini, 90% injeksi molding adalah proses material termoplastik. Dan yang kedua ada blow molding, yaitu sebuah proses manufaktur plastik untuk membuat produk-produk berongga atau bisa disebut botol, di mana parison yang dihasilkan dari proses ekstrusi dikembangkan dalam cetakan oleh tekanan gas. Pada dasarnya, blow molding adalah pengembangan dari proses ekstrusi pipa dengan penambahan mekanisme cetakan dan peniupan. Dan yang ketiga adalah polymer extrusion, yaitu material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan dari proses bernama polimerisasi. Ada berbagai macam polimer. Selain itu, karakteristik pun berbeda-beda. Semua bergantung pada sifat molekul yang membentuk serta bagaimana proses pembentukannya. Ada beberapa polimer yang memiliki sifat lentur, contohnya seperti karet dan polister. Namun juga ada polimer dengan sifat keras dan kuat seperti kaca dan eksposi. Dan yang keempat ada thermoforming, yaitu proses pembentukan lembaran termoplastik menjadi bentuk-bentuk tertentu dengan bantuan panas. Prinsip dasar memanaskan lembaran termoplastik sehingga melunak. Menekan lembaran yang telah melunak dan cetakan tertentu sehingga baik menggunakan cara mekanis, tekanan udara, atau tekanan vakum.
Proses selanjutnya adalah casting dan assembly. Pengertian proses pengecoran atau casting adalah suatu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungku peleburan kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Dan pengertian assembly adalah suatu proses penyusunan atau penyatuan beberapa bagian komponen menjadi satu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Dan gambar di samping menunjukkan proses atau tahapan-tahapan dari casting dan assembly. Gambar di bawah ini menunjukkan proses pembentukan. Yang cara kerjanya yaitu cairan dimasukkan ke dalam cetakan di mana cairan logam akan membeku dengan cara pendinginan. Yang pertama adalah proses sandcasting. Mungkin ada yang pernah dengar istilah sandcasting. Sandcasting bisa juga pengecoran dengan pasir. Istilah sandcasting ini dikenal pada industri pengecoran logam. Pengecoran logam dengan cetakan pasir adalah yang tertua dari segala macam metode pengecoran. Cetakan pasir merupakan cetakan yang paling banyak digunakan karena memiliki beberapa keunggulan. Nah, yang pertama, dapat mencetak logam dengan titik lebur yang tinggi seperti baja, nikel, dan titanium. Dan dapat mencetak benda cor dengan berbagai macam ukuran juga, dan jumlah produksi dari 1 sampai jutaan. Yang kedua adalah proses decasting, adalah sebuah cetakan logam yang terdiri atau tersusun dari beberapa bahan utama berupa baja. Biasanya proses ini disebut dengan pengecoran. Pada bahan proses ini, decasting adalah salah satu teknik pembentukan sebuah produk di mana bahan utamanya ya ini logam dan yang dicairkan. Yang ketiga adalah investment casting. Artinya investment casting adalah proses pengecoran dengan pola yang terbuat dari lilin dan dilapisi dengan bahan tahan panas sebagai cetakan. Lilin kemudian dilelehkan sebelum menuangkan ke dalam logam cair. Istilah investment berasal dari kata invest yang berarti melapisi sepenuhnya. Dan yang keempat ada low pressure decasting atau casting bertekanan rendah. Proses decasting tekanan rendah atau cetakan permanen bertekanan rendah banyak digunakan untuk pengecoran suku cadang otomotif seperti roda, kepala silinder yang membutuhkan integritas yang baik dan untuk roda integritas yang baik dan penampilan kosmetik yang baik sehingga ketika dikerjakan atau dipoles dengan halus. Ini adalah contoh gambar dari assembly. Yang pertama adalah ASI bodi mobil, adalah perakitan atau pembentukan bodi mobil. Yang kedua adalah ASI painting, engine, kabin atau penyatuan antara bodi, mesin. Dan yang ketiga ada ASI tester mobil atau bisa dibilang final inspection atau proses terakhir pengecekan setelah semua proses dilakukan. Dan yang keempat ada hasil assembly adalah bentuk akhir dari produk yang dibuat. Proses deformasi menunjukkan bahwa proses deformasi bisa panas, hangat, atau dingin. Bagian yang ditempa dirancang untuk menghindari perubahan ketebalan secara mendadak dan radius kelengkungan yang tajam karena keduanya membutuhkan strain lokal besar dapat menyebabkan bahan robek atau melipat kembali pada dirinya sendiri atau bisa disebut lapping. Proses pertama ada forging. Forging atau penempaan adalah suatu proses pembentukan logam di mana logam berubah untuk menjadi plastis, menjadi bentuk dan ukuran yang lain yang dilakukan secara konvensional atau dengan bantuan mesin tempa dengan suhu pengerjaan tertentu. Yang kedua ada rolling. Proses rolling ini banyak digunakan pada proses pengerjaan logam karena memberikan kemungkinan untuk memproduksi produk akhir yang berkualitas tinggi dan mudah dikontrol. Proses pengerolan ini biasanya merupakan proses pertama yang digunakan untuk mengubah material menjadi produk kasar. Yang ketiga adalah ekstrusi atau extrusion
adalah proses pembentukan logam atau benda kerja dengan cara mendorong keluar logam di dalam rongga tertutup melalui cetakan untuk mengurangi penampang atau menghasilkan bentuk penampang yang diinginkan. Proses ekstrusi umumnya digunakan untuk pembuatan logam yang panjang atau lurus. Yang terakhir ada spinning. Mesin spinning biasanya disebut juga mesin ring frame. Pada mesin roving, yang membuat twist adalah flyer bergerak berputar mengelilingi bobin. Sedangkan pada mesin spinning, yang membuat twist adalah ring traveler. Selanjutnya adalah metode bubuk. Di bawah ini ada beberapa gambar proses dari metode bubuk. Yang pertama adalah proses depressing dan sintering. Merupakan proses pemanasan di bawah titik leleh dalam rangka membentuk fase kristal baru sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan membantu mereaksikan bahan-bahan penyusun baik bahan keramik maupun bahan logam. Dan yang kedua adalah hot isometric pressing atau HIP adalah proses pembuatan digunakan untuk mengurangi porositas logam dan meningkatkan kepadatan banyak bahan keramik. Ini meningkatkan sifat mekanik dan kemampuan kerja material. Dan yang ketiga ada power injection molding atau bisa disebut cetakan injeksi bubuk. Adalah istilah umum untuk proses percetakan injeksi campuran berbasis lelehan polimer yang mengandung muatan tinggi bubuk keramik atau logam. Proses ini mirip dengan cetakan injeksi termoplastik, kecuali bahwa partikel logam atau keramik diparparah dengan mengikat polimer menjadi pelet sebelum diproses. Unit injeksi dapat didasarkan pada jenis skrup bolak-balik atau piston. Proses percetakan mengikuti prinsip yang sama seperti cetakan injeksi termoplastik. Bagian dipadatkan dengan pendinginan dalam cetakan dan kemudian dipanaskan untuk menghilangkan pengikat dan sinter. Dan yang terakhir adalah slip casting. Adalah teknik pembentukan keramik atau tembikar dan keramik lainnya, terutama untuk bentuk yang tidak mudah dibuat di atas roda. Dalam metode ini, slip butuh tanah liat cair, biasanya dicampur dengan blunger. Kemudian dituangkan ke dalam cetakan plaster dan dibiarkan membentuk lapisan gips di dinding bagian dalam cetakan. Dari penjelasan gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode bubuk membuat bentuk dengan menekan dan kemudian menyinter partikel halus dari material. Bubuk dapat ditekan, dingin, dan disintering, dipanaskan hingga 0,8 tm untuk memberikan ikatan difusi. Dapat juga ditekan dalam cetakan yang dipanaskan atau depressing, atau dipanaskan di bawah tekanan hidrostatik atau hot isometric pressing atau HIP. Logam yang titik lelehnya terlalu tinggi mencair dan terlalu kuat untuk dibuat dengan metode kimia, yaitu dengan mengubah menjadi bubuk dan kemudian dibentuk dengan powder methods. Pengolahan bubuk paling banyak digunakan untuk pembuatan komponen logam yang kecil, seperti roda gigi, bantalan untuk mobil, dan peralatan. Keramik sulit untuk dicor dan tidak mungkin dibentuk, maka dapat digunakan metode bubuk. Dalam slip casting, bubur bubuk berair dituangkan ke dalam cetakan plaster. Dalam cetakan injeksi bubuk keramik dengan pengikat polimer dibentuk dengan cara konvensional. Bagian yang dicetak dibakar, membakar pengikat, dan menyinter bubuk. Untuk selanjutnya ada metode komposit. Gambar di bawah menunjukkan proses pembuatan komposit polimer matriks diperkuat dengan serat kontinu atau gauze. Komponen yang besar dibuat dengan filamen yang berliku atau dengan layup serat karbon kaca atau Kevlar sehingga ketebalan dan penekan yang diperlukan. Komponen yang sering diproduksi adalah bumper mobil dan karet tenis.
yang terbuat dari komposit serat kops dengan penekanan dan pemanasan adonan resin yang mengandung serat, yang dikenal sebagai bulk molding compound atau BMC atau sheet molding compound atau SMC di dalam cetakan atau dengan cetakan injeksi untuk campuran yang agak lebih cair ke dalam cetakan. Ada 4 proses metode komposit. Yang pertama ada filamen komposit, atau bisa disebut belitan filamen, adalah proses penggulungan kaca yang diresapi resin atau serat canggih di sekitar mandrel yang berputar untuk membuat struktur komposit dengan menggunakan serat dan resin yang berbeda dan menggabungkan berbagai teknik belitan. Belitan filamen menciptakan pemuatan serat yang tinggi dan dengan karakteristik kekuatan terarah. Produk komposit yang dihasilkan melalui proses belitan filamen menunjukkan kekuatan yang sangat baik. Prosesnya adalah menghasilkan tiang kapal layar, tangki berdiameter besar, bejana tekan, mixer semen, pipa, tabung gas alam, dan banyak produk lainnya. Dan yang kedua ada hand spray layup, mendefinisikan teknik penerapan fiberglass dan resin yang katalis ke permukaan cetakan menggunakan helikopter fiberglass dan pistol semprot. Dan yang ketiga adalah vakum dan pressure bag molding, atau bisa disebut cetakan kantong tekanan mirip dengan metode molding kantong vakum. Kecuali bahwa tekanan udara biasanya 30 hingga 50 PSI diterapkan pada kantong karet atau lembaran yang menutupi komposit yang diletakkan untuk memaksa keluar udara yang tertangkap dan resin berlebih. Dan yang terakhir ada filtration, adalah proses berkelanjutan untuk pembuatan plastik yang diperkuat serat dengan penampang konstan. Istilah ini adalah kata portmanteau, menggabungkan tarik dan ekstrusi. Berbeda dengan ekstrusi yang mendorong material, pultrusi menarik material. Sistem prototyping cepat atau RPS. Di sini ada 4 proses sistem prototyping cepat. Yang pertama ada deposition modeling, yang kedua ada stereolithography, yang ketiga ada direct wall modeling, dan keempat ada laminated object manufacture. Lanjutan dari 4 proses sistem prototyping cepat dibuat dari data numerik yang dihasilkan oleh perangkat lunak permodelan solid CAD. Seperti gambar yang di atas, semua RPS dapat menciptakan bentuk yang kompleks dan besar dengan kreativitas internal, overhang, dan fitur transversal. Semua RP membangun bentuk berlapis-lapis lebih seperti percetakan 3 dimensi dan lambat. Biasanya 4-40 jam per unit, setidaknya ada 6 kelas, yaitu 1. Pembentukan dibangun dari termoplastik yang diumpankan ke kepala pemindaian tunggal yang memancarkan seperti lapisan tipis pasta gigi, memancarkan sebagai tetesan kecil. Untuk mengeluarkan dalam array berpola seperti printer bubble jet atau percetakan 3D. 2. Polimerisasi yang diinduksi laser yang dipindahkan dari monomer yang sensitif terhadap foto atau stereolitografi atau SLA. Yang ketiga, pemotongan laser yang dipindai dari elemen kertas. Yang keempat, teknologi berbasis layar seperti digunakan untuk menghasilkan microcircuits atau solid ground carrying SGC. Yang kelima, selected laser resintering atau SLS memungkinkan komponen untuk dibuat langsung dalam termoplastik, logam, atau keramik. Dan yang terakhir, cetakan pasir terikat menawarkan kemampuan untuk membuat komponen logam kompleks yang besar dengan mudah. Operasional permesinan.
Hampir semua komponen rekayasa, baik yang dibuat dari logam, polimer, atau keramik, akan mengalami pemesinan selama pembuatan. Untuk mewujudkan hal ini, maka mesin harus dirancang untuk mencekam dan jigging dengan mudah dan menjaga simetri tetap tinggi. Di sini ada 4 gambar proses operasional pemesinan. Yang pertama adalah turning and milling, atau bisa disebut pembubutan dan penggilingan, adalah dua proses pemesinan umum yang menghasilkan material dari benda kerja dengan bantuan alat pemotong. Meskipun serupa, mereka menggunakan metode yang berbeda untuk mencapai tujuan ini. Memutar memaksa benda kerja untuk berputar, sedangkan penggilingan memaksa benda memotong untuk berputar. Dengan mekanisme yang berbeda, mereka masing-masing menawarkan keuntungan unik ketika digunakan dalam industri manufaktur. Gambar yang kedua, drawing, bending, and stretching. Artinya adalah melakukan penggambaran sebelum melakukan proses pekerjaan banking. Merupakan pemotongan lembaran logam dalam satu langkah untuk memisahkan potongan dari lembaran yang lebih besar. Blending menggabungkan berbagai bahan mentah atau biji dengan berbagai kadar sehingga memperoleh hasil campuran yang mempunyai kadar tertentu. Stretching, mekanisme penggerak roller agar dapat berputar sesuai yang diinginkan. Dari gambar yang ketiga ada electro-discharge machining. Artinya adalah pemesinan dengan percikan api. Benda kerja disimpan dalam jig yang terendam dalam cairan dielektrik seperti minyak tanah, catu daya, menghasilkan pulsa listrik dengan cepat, menciptakan pelepasan antara benda kerja dan elektroda. Atau kawat kontinu berbentuk grafit berbentuk. Pada titik di mana keduanya paling dekat. Keuntungan dari EDM adalah bahwa bahan konduktif apapun dapat dikerjakan dengan mesin terlepas dari kekerasannya. Keuntungan lebih lanjut adalah bahwa tidak ada tekanan mekanis yang dibuat di benda kerja karena kawat tidak melakukan kontak dengannya. Untuk gambar yang keempat, yaitu water jet cutting. Artinya adalah alat industri yang mampu memotong berbagai macam bahan menggunakan pancaran air bertekanan sangat tinggi, atau campuran air dan bahan abrasif. Dan selanjutnya adalah proses penyambungan. Hampir semua material dapat digabungkan dengan perekat. Sambungan ulir, rafting, stapling, dan snap fitting umumnya digunakan untuk menggabungkan polimer dan logam serta memungkinkan dibongkar jika diperlukan. Pengelasan adalah kelas terbesar dalam proses penyambungan dan dapat ditambahkan batang pengisi bentuk memberikan ikatan atau pelapisan. Dalam pengelasan polimer, termoplastik panas ditetapkan pada komponen polimer yang secara bersamaan ditekan bersama-sama untuk membentuk ikatan. Ada 4 klasifikasi proses. Yang pertama adalah mechanical polishing, artinya pemolesan mekanik kimia atau planarisasi adalah proses menghaluskan permukaan dengan kombinasi kekuatan kimia dan mekanik. Yang kedua ada electroplating, artinya proses untuk menghasilkan lapisan logam pada permukaan benda padat melalui reaksi redox menggunakan arus listrik searah. Bagian yang akan dilapisi berperan sebagai katoda atau elektroda negatif dari sel elektrolisis. Yang ketiga ada heat treatment carburizing, artinya adalah proses perlakuan panas di mana besi atau baja menyerap karbon sementara logam dipanaskan dengan adanya bahan pembawa karbon, seperti arang atau karbon monoksida. Tujuannya adalah untuk membuat logam lebih keras. Dan yang terakhir ada anodizing, artinya adalah proses pelapisan aluminium dengan zat warna. Pengertian secara kimia adalah proses elektrolisa menggunakan larutan elektrolit sebagai penghubung antara
katoda, dan anoda. Selanjutnya adalah proses finishing. Proses untuk melindungi dan meningkatkan sifat material. Dalam pemolesan mekanis, kekerasan permukaan berkurang dan presisinya meningkat. Pembuangan material menggunakan gerinda dengan abrasif yang halus. Dalam electroplating, logam yang dilapiskan pada benda kerja dengan mengendapkan elektro di bak pelampisan. Dalam perlakuan panas, lapisan permukaan benda diperkeras atau lebih tahan korosi dengan difusi karbon, nitrogen, fosfor, atau aluminium. Di sini ada 4 proses finishing. Yang pertama adalah proses paint spraying. Artinya, teknik melukis di mana perangkat menyemprotkan bahan pelapis melalui udara ke permukaan. Yang kedua ada polymer powder spraying, artinya powder coating adalah salah satu bentuk finishing permukaan populer dengan kualitas tinggi dan banyak digunakan baik untuk melindungi maupun dekorasi. Metode ini sangat cocok digunakan saat suatu benda membutuhkan finishing yang kokoh dan tahan lama, tahan terhadap benturan dan abrasi. Yang ketiga ada silk screen painting. Artinya, seni grafis menggunakan cetakan dari bahan screen atau layar kain yang dilapisi dengan bahan yang peka terhadap cahaya. Dan yang terakhir ada pad painting. Artinya, percetakan pad digunakan para pelaku industri untuk mencetak produk yang sulit dicetak seperti medis, otomotif, pakaian, dan benda elektronik, serta peralatan olahraga dan mainan. Ini juga bisa digunakan untuk menyimpan bahan fungsional seperti tinta, perekat, pewarna, dan pelumas. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.